A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sidang jemaah takbir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa melakukan sholat, kita bisa memaksimalkan hidup kita pada hari ini, kita bisa melakukan berbagai hal. Maka tak terlepas dari semuanya itu adalah dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal itu marilah kita syukuri semua yang Allah berikan, baik hal-hal yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang selalu Allah berikan, dan dari hal-hal yang mungkin kita tak tahu apakah itu diberikan atau tidak, tetapi marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolat kita kepada baginda Allah dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sidang jemaah takbir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok tadi ananda kita penampilannya sangat luar biasa. Penyampaian tentang waktu peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika menggunakan waktu itu sangat luar biasa, mengingatkan kita kalaulah kita maksimalkan waktu tersebut maka tak akan sia-sia. Tetapi kalaulah kita sia-siakan waktu tersebut maka banyak hal-hal yang akan kita tinggalkan. Sidang jemaah takbir dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara waktu, maka kesempatan kita banyak melakukan amal soleh, banyak melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi. Salah satunya kebaikan kita kepada masjid yang kita cintai ini. Ketika kita berbicara masjid, pada masa Rasulullah SAW, masjid itu dijadikan tempat berkumpul. Masjid itu dijadikan sentral. Masjid itu dijadikan sentral kegiatan masyarakat, sehingga seluruh masyarakat yang ada sekitarnya berkumpul di masjid, melakukan aktivitas di masjid, melakukan berbagai musyawarah di masjid, sehingga masjid menjadi sentral kegiatan masyarakat. Baik kegiatan itu berbentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang arahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatian Rasulullah SAW kepada masjid ini sangat luar biasa. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW dikisahkan ini adalah seorang wanita. Pada masa Rasulullah SAW itu melihat ada seorang wanita yang konsisten. Ketika dia ke masjid, ada beberapa daun-daun yang jatuh di depan masjid itu dikumpulkannya, diambilnya. Ada berbagai hal yang harus diperbaikinya. Ada hal-hal yang mungkin disapu-disapunya, sehingga hal itu konsisten dilakukan oleh seorang perempuan ini. Maka tak beberapa lama kemudian, rupanya wanita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah, tetapi rupanya sahabat-sahabat pada masa itu tak menjelaskan, tak memberitahu Nabi Muhammad SAW. Hari yang pertama dia tak nampak oleh Rasulullah, hari kedua tak nampak oleh Rasulullah, hari ketiga tak nampak juga oleh Rasulullah SAW. Rupanya Rasulullah merasa kehilangan terhadap wanita ini. Maka tak bertanyalah Rasulullah kepada sahabat, wahai sahabat, kemana si fulanah? Kok beberapa hari ini tak nampak-nampak dia datang ke sini? Tak lama kemudian sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, si fulanah sudah meninggal. Mendengar hal itu Rasulullah SAW kaget. Kenapa kalian tidak menyampaikan kepada aku si fulanah sudah meninggal? Sampai-sampai dengan nada Rasulullah begitu kecewa melihat sahabat sebab tak disampaikan, tak diberitakan si fulanah itu meninggal. Maka Rasulullah meminta kepada
menjaga masjid ini, kita melakukan berbagai aktivitas di masjid, sehingga masjid ini kita bangun, masjid ini kita lakukan perbaikan-perbaikan. Tetapi perbaikan itu tak cuma perbaikan fisik yang kita lakukan, apalagi perbaikan yang dilakukan adalah perbaikan sistem yang ada di dalam masjid tersebut, sehingga menjadi sentral kegiatan yang ada di sini. Sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang pikirannya ada di masjid, orang yang melakukan berbagai aktivitas di masjid, mungkin saja dia keluar tetapi pikirannya ada di masjid, maka Rasulullah SAW menyatakan orang ini mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzalliluhumullahu zilluhu la zilla illa zilluhu. Dirinya tak ada di sini tetapi pikirannya ada di sini. Apapun aktivitas dia terlibat terhadap aktivitas di masjid ini, maka kata Rasulullah SAW, jika ada orang seperti ini, maka orang ini mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kriteria siapa-siapa saja orang yang memakmurkan masjid itu, maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama sesungguhnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid kata Allah Subhanahu wa taala, man amana billahi wal yawmil akhir. Siapa itu? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia datang ke masjid ini tujuannya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hadir ke masjid ini bentuk dia cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hadir ke masjid ini adalah bentuk dia itu penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datang ke masjid ini bukan datangnya tujuannya untuk mencari nama. Datangnya ke masjid ini bukannya menghindari perkataan-perkataan masyarakat, tetapi dia hadir ke masjid ini hanya saja adalah bentuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kriteria selanjutnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memakmurkan masjid itu siapa? Orang-orang yang melakukan salat dan membayar zakat. Maka orang ini pun dikategorikan adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Selanjutnya, siapa lagi orang-orang yang memakmurkan masjid? Orang-orang yang tidak takut kepada selain Allah, takutnya hanya kepada Allah. Dia melakukan aktivitas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia itu menjalankan aturan-aturan Allah, tidak takut kepada selain Allah, tetapi dia menjalankan aturan-aturan Allah. Ada di tengah-tengah kita, dia tidak takut sama siapapun, tetapi dia tidak menjalankan aturan apapun. Dia tak melakukan apapun sehingga dia melakukan sesuai dengan keinginannya sendiri. Maka bukan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Orang yang tak takut kepada Allah itu adalah orang yang tidak takut selain Allah, tetapi dia tetap menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memakmurkan masjid ini adalah sesuatu hal yang mesti kita jalankan dan mesti kita lakukan, baik di lingkungan kita maupun di sekitar kita, sehingga apa? Sibuk kita mungkin sibuknya boleh, tetapi tetap pemikirannya kepada masjid ini. Ada aktivitas kita tetap kita makmurkan masjid, tidak ada aktivitas kita, maka apa-apa saja yang bisa kita lakukan, lakukanlah demi memakmurkan masjid. Sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara terhadap sejarah, ada orang-orang yang memakmurkan masjid dengan uangnya. Dia membangun masjid-masjid begitu megah, dia melakukan kemakmuran itu dengan tenaga yang bisa dia lakukan. Tetapi ada juga sejarah-sejarah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka tak punya uang, mereka tak punya tenaga, mereka tak punya pikiran, tetapi ada hal-hal yang bisa diberikannya. Maka ada seseorang itu memakmurkan masjid,
ibu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadir Ramadan, sebelum Ramadan pergi, marilah kita melakukan amal-amal soleh, memaksimalkan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga masjid ini bisa beraktivitas kemasyarakatan, aktivitas ibadah dan aktivitas lainnya. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita semua. Sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kesempatan Allah berikan, mari kita maksimalkan. Kesempatan yang Allah berikan, mari kita lakukan kebaikan-kebaikan. Kesempatan yang Allah berikan, mari kita maksimalkan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita menyesal kenapa kita tak diberi kesempatan, menyesal kenapa kita tak diberikan kelapangan waktu, menyesal kita kenapa kita tak diberikan kekuatan, menyesal kita kenapa kita tak diberikan kelapangan harta, padahal Allah sudah memberikan kesempatan itu kepada kita. Maka kembali kepada kita, apakah kita akan memaksimalkan kesempatan tersebut untuk melakukan mendekatkan diri kepada Allah, ataupun kita akan mengabaikannya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum